Oke, on cam dulu semua. Saya mau lihat wajah-wajah setelah saya lepaskan pembelajaran. Kemarin materi dengan Pak Muri apa, Indi? Kemarin tuh ditanya tugas yang terakhir, terus yang ditunjuk itu menjelaskan. Nah, habis itu bapaknya menjelaskan itu Pak, matriks, cara buat matriks. Oh, berarti udah bisa menampilkan ya? Iya, Oh, tapi baru menampilkan, ya. ya itu maksud saya utang saya tuh sama kalian belum ngajarin cara menampilkan matriks sebenarnya. Oh, udah ya, udah harusnya. Kan yang B belum Pak, kan yang B belum. Oh, yang B belum. Kalau gitu yang A aja nggak penjelasan ke B, saya tinggal lihat aja kalau gitu. Nggak bisa Jadi Pak, nggak bisa. nggak bisa. Sambil jalan ya, karena kita belum semuanya on cam. Jadi sebenarnya saya ngerasa punya utang ke dua kelas A atau B, saya lupa ya. Karena saya pernah mungkin selesai duluan gitu ya, setengah jam atau mungkin terlambat setengah jam gitu ya. Jadi saya ngerasanya masih ada yang kurang gitu ya. Dan kebetulan mereka materi kurang. Kemarin kan kalian sudah bisa input data dalam bentuk baris atau kolom gitu kan ya. Lalu sudah bisa mengolah per kolom atau per baris misalkan. Nah, sekarang saya lupa dulu menyampaikan bagaimana menampilkannya gitu ya. Karena nanti berguna saat kalian membuat matriks sebenarnya. Jadi matriks itu bagi dua, bagi dua atau tiga saya lupa deh. Ada inputannya, lalu ada bagi tiga, ada pengolahannya, ada juga menampilkannya. Itu akan berbeda. Jadi memang khusus tuh ya matriks ya. Jadi kalau input kan udah bisa tuh, kayak kemarin input baris kolom ya, kayak kemarin menginput apa namanya nilai-nilai dan sebagainya baris kolom kan ya. Kan saya kemarin lebih prefer kepada kalau kalian mau bikin matriks pakai pengulangan for kan ya. Kemarin pakai apa, Indi? Pakai for juga Pak Mamori? Apa pakai while? Kemarin tuh Pak Makmuri nggak ngajarin kita inputnya Pak, jadi matriksnya tuh udah ada angkanya. Tapi iya, pakainya itu loh Pak, langsung ke kurung sikut. Terus nanti kita pakai append gitu-gitu loh Pak. Jadi masukinnya Oh, kayak gitu, nggak pakai for atau while. Nah, oh terus buat jadi ngambilinnya baru pakai ada for. matriks A sama dengan kuring siku banyak angkanya gitu ya. Lalu Iya, setelah itu menampilkan berarti. heeh, pakai Nah, for, Bat. dengan for ya. Oh iya, oke. Berarti memang kalau Pak Pemerintah nanti ngajarin biasanya dia pakai yang statis dulu. Statis tuh, itu namanya statis. Jadi matriks A sudah ada isinya, lalu bagaimana menampilkan, bagaimana menjumlahkan dua matriks dan sebagainya nanti. Gitu ya. Nah, kalau saya kan kemarin statisnya karena memang nggak sulit ya, kita lewat sedikit, tapi lalu bisa menginput matriks secara dinamis gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Memang tahapan belajarnya berbeda sedikit, cuman saya pikir nggak terlalu esensial ya, tapi bisa nanti kalian ikuti bersama gitu ya. Jadi memang utang saya ngerasa punya utang di situ untuk bagian yang menampilkan matriks karena kalian sudah bisa menghitung, mengoperasi, tapi belum saya sampaikan bagaimana cara menampilkannya, gitu ya. Sebenarnya cara menampilkannya itu nggak sulit sebenarnya, karena memang tekniknya sama seperti, mirip ya, mirip seperti kalian input matriksnya, bedanya yang samanya apa pengulangannya sama, for-nya dua kali, gitu kan yang kemarin ya Indi ya. For-nya dua kali, for I sama J-nya, lalu bedanya yang ini manggil saja. Betul ya? Nah, gitu aja sebenarnya. Jadi, apa namanya, lebih kepada bagaimana cara menampilkannya saja sebenarnya. Itu. Baik. Sebentar. Saya selama ini belajar pakai buku ini. Kalau kalian nanti iseng-iseng main ke toko buku, silakan dicari. Lumayan bisa membantu saya belajar. Ini bukunya ini nih. Apa ya namanya ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Buram, Pak, buram. Oh, bang, kelihatan. Oh iya, saya lupa. Bapak pakai background blur. Iya, lupa saya sebentar ya. Nah, nih,
Algoritma dan pemrograman punya Falahah ya. Nah ini yang saya pakai ya. Nanti bisa dicari di Gramet di mana. Teman tidak harus ya. Kenapa nggak harus? Karena resource untuk Python banyak banget di internet. Jadi nggak harus juga bukunya itu ya. Jadi bebas saja. Kalau saya sih punya buku itu ya sebagai pengingat kalau step belajarnya dari sini ke sini sebagainya aja gitu. Jadi nggak harus kalian punya gitu. Sebenarnya karena terlalu banyak resource di internet untuk materi Python gitu. Baik, saya coba buka dulu ini. Bentar ya. Ya, Python, Python. Bentar dulu ya guys, saya cari dulu ya. Oh, bentar ya, saya cari materinya dulu nih. Kok lupa? Oh,
Oh, bukan. Atau coba Indi share screen yang kemarin dikasih tahu Pak Mamuli Indi. Saya sambil nyari materi kok nggak ketemu ya materi saya. Yang pertemuan kemarin, Pak. Ya, yang menampilkan itu Indi. Ah, sebentar. Kok nggak ketemu ya materinya? Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Saya sambil nyari ya. Oke. Sudah terlihat, Pak? Ya, coba. Oh, sebentar, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Saya Duh, lupa. udah langsung menjumlahkan dua matriks malah. Oh, belum, Pak. Belum. Yang ini belum tuntas. Belum tuntas dibahas. Yang itu dikunci aja dulu yang menjumlahkan yang mau nampilkan aja. Ya, Pak. Ini, nih. Mau saya Ya. besarkan. Mana sih, Pak? Ini caranya gimana sih? Sebentar, Pak. Oh, iya, ini. Option. Nah, oke. Kelihatan nggak, Pak? Ah, oke. Ya, ya, ya. Coba di running. Running. Salah, Dik. Saya belum save. Nah, macam nih, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Ya, betul. Nah, kalau yang ini menampilkan matriks, coba di sebelahin di kanan kiri di. Ya, nah ini untuk menampilkan eh, data array, ya, di mana ada apa namanya itu, ada semacam jarak yang sama dari kolom satu ke kolom dua, maka ditambahkan yang ini, yang baris 9. Setelah menampilkan matriksnya, lalu ada n sama dengan tanda backslash t. Backslash t itu berarti satu kali tab. Ya, bisa dipahami ya? Satu kali tab. Nah, misalkan nih, ini bukan matriks, tapi misalkan suatu inputan data kayak kemarin, apa namanya, yang data apa kemarin terakhir itu yang tugasnya nilai ya, itu ya, nilai, nama, nilai.
nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS gitu kan ya. Nah, berarti nanti biar dia berjarak namanya di kolom satu, lalu eh, si nilai tugasnya kolom 2 dan seterusnya, itu pakai tab N sama dengan slash tab, slash T itu untuk menampilkannya. Ya, contoh gini, contoh di atasnya di baris 5, coba di enter dulu baris 5 di. Nah, di atas ya. Kalau bikin print, print titik dua, apa tulisannya di situ? Print koma, sorry. Print buka kurung, lalu petik nama, petik, nggak usah pakai titik dua, di. Petik aja, petik, koma, N, END, sama dengan itu, tanda, apa namanya itu? Petik backslash T. Salah, terbalik. Petik backslash T. Backslash, bukan slash, backslash. Nah, T. Petik, koma, petik lagi apa kemarin? JK ya, ini selamin atau apalah bebas namanya. Ya, nah coba titik, ya boleh sama dengan petik backslash lagi T, lalu koma lagi, petik N tugas, nilai tugas N tugas, tanda petik di. Ini kita mau nulis judul atasnya. Nah, ya cukup, tutup kurung. Nah, coba running mau nggak? Kurang apa itu? Oh, sebentar. Oh, sorry, sorry. Kalau yang atasnya hanya itu aja, di. Hanya nggak pakai N. Yang atas emang nggak pakai N. N itu aja untuk manggil, manggil value-nya. Jadi hanya koma-koma aja. Petik dulu di JK-nya. Ya, koma. Itu yang N dihapus semua. Yang END sama dengan dihapus semua. Ya, backslash stay dihapus. Ya, dihapus dulu aja. Kita bikin judul dulu. Ya, itu dihapus juga. Ya, udah. Di running. Ya, benar. Berarti pindahkan baris 5 di bawah enggak, tadi tadi udah benar gak apa. Jangan dimatiin, jangan dimatiin. Pindahkan baris 5 ke baris 9. Di enter dulu baris 9-nya. Baris 10-nya dipindahin ke atas. Jadi nggak ada matriks A sama dengan. Ya, pindahin situ. Nah, yang baris 5 hapus. Terus setelah nama kasih, kemarin kalau spasi berapa ya? Titik dua ya? Coba kasih spasi dulu 2 kali. Spasi, spasi, spasi nih, bukan gitu ya? Coba kasih spasi dulu, spasi Saya dulu. Spasi. iya. Gimana, Di?
Tahu saya kalau biar buat jarak tuh titik dua kurang dari dua. Jadi dia nanti space-nya tuh abis dari nama tuh kehitung satu dua. Coba, Gitu sih coba Pak. dulu. Setahu saya ya Pak. Coba dulu nggak apa-apa. Coba dulu. Coba yang mana Pak? Yang nama. Gini Pak. Ya, coba dulu. Yang ini tahu dulu aja. Kalau itu di running ya, Pak. Enggak, itu menampilkan berarti, Ndi. Bukan itu. Bisa lupa lagi. Ada F ya di depannya ya. Kalau ada F benar. Ya, ya. Kayaknya harus dikurung-kurung satu-satu deh Pak. Coba dulu, coba deh. Coba dulu aja. Kalau ada F benar. Yang lain juga sambil koreksi ya. Kalau ternyata ada yang kurang dari Indi, silakan disampaikan. Coba di running, mau nggak? Itu warnanya beda, Di. Kurung bukanya yang print. Oh, tanda petiknya belum habis. Tanda petik duanya. Harusnya tanda kurungnya itu warnanya ungu seperti print itu. Coba dicek lagi tulisannya. Di namanya di abis nama kan petik nama petik lagi di. Ini edit. Coba sambil lihat tugas. Tapi ini kita mau nampilin kayak gini doang ya Pak? Iya, Ntar kayak ada yang kurang, tapi di mana ya? jadi di situ harusnya Oh, udah print, kok. buka kurung, F, tanda petik, di akhir tanda petik lagi. Lalu Ah, tanda bentar Pak. petiknya itu isinya apa gitu. Gini Pak, masa yang keluar? Bentar. Yang kan abis dua di terus kan Hmm. kurung itu terus Hmm. sampingnya nggak usah pakai petik. Oh iya, koreksi. Ya, Gini ya, Yang satu, sampingnya dua, tugas juga tiga, tuh empat, yang lima, dua. enam. Nah itu Ini. ya coba jalanin. Nah, kalau mau, iya Pak, tapi dia komanya berarti hilangin ya Pak? Apanya? Dia di sini ke print komanya juga. Ya, coba. Kita ganti ini aja ya Pak, garis. Ya, bentar. Dikasih jaraknya menjadi 3 spasi atau 5 spasi coba. Nah, seperti ini Pak. Lalu ya. Ya, nah ini.
Saat kalian membuat ini, nanti menampilkannya pun bisa diatur untuk yang apa namanya, yang di baris 11. Baris 11 kan menampilkan isi dari AIJ kan ya, betul ya? Nah, jadi bisa se apa namanya, segaris dengan judulnya kira-kira gitu. Oke? Bisa dipahami nggak? Coba Ya, yang print print AIJ bisa nggak disamakan dengan yang baris 8 ini tulisannya? Enggak, bukan itu. Menampilkannya coba. Jadi yang AIJ yang matriks ini ke masukin sini Pak, ke nama JK dan tugas. Bukan. Itu kan udah sebaris tuh. Yang Iya. nama 1121, JK 1222, nilai tugas Heeh. 1323. Tapi Heeh. kan yang 11 21 12 22 13 23 itu kan cara menampilkannya kan yang nomor yang baris 11 ya. Baris 11. Ya Ini, kan? iya. Dengan Heeh. slash T tadi kan. Heeh. Nah, gimana caranya supaya eh tanpa N sama dengan slash T itu backslash T seperti dibuat tampilannya seperti nomor 8 yang baris 8. Bisa nggak? Ya, betul. Print. Nah, coba dulu ya. Pak, ini kan kita mau ambil nilai. Dia Terus itu pakai kurung kurawa untuk manggil nilai every time. manggil value-nya. Mm-mm. Iya Pak. Ya, Ini betul. Coba dulu, ya. disamain kan ya formatnya. Ya, Berarti AIJ, hmm, coba kayak gini dong bisa nggak Pak? coba dulu aja. Oke, sebentar. Yang Salah. baris 12 matiin dulu. Ya, sebentar Pak. Tutupnya di sini. Tanda petik. Baris Tanda 12 petik. matiin nih Pak. Tanda petik dulu di setelah kurung kurawa tutup. Burung kurawal tutup. Oh iya, petik 2. Ya, Gini Pak. coba di running. Nah, gini Pak. Loh, kenapa ya? Oh, jangan 5, coba 2 apa 3. Oh, Gini. 5 itu ngegeser ya. Oh, waktu itu tuh emang kayak gini awalnya ya dia. Terus ditambahin ini tuh biar dia eh Coba jadi nanti dikasih. Coba dikasih di tab tambahan gitu. satu gitu loh Pak. Jadi Ya, nanti coba dikasih tambahan. Kasih N di komanya. Mau nggak? coba ya Pak. Ya, nah, diketik aja dikit doang Iya Pak, iya Pak. And so dengan kutip ini ya. Ya, dah. Coba ya Pak. Hmm. Pas saya deg-degan. Gitu Pak. Jadi ini gunanya tuh biar dia tuh array yang kedua tuh nggak ke bawah gitu Pak. Jadi ke spasi tab ke sebelahnya. Ya, coba ganti jadi yang 2 jadi 5. Bedanya apa? Ada di spasi. Ya, berarti menyesuaikan ya. Ya. Oh, ini 2. Ini titik mulainya nanti tadi ya. iya titik Iya, mulainya, Pak. titik mulainya. Setelah itu, oh, oke, oke. Ya, ya. Oke, ganti 2 lagi, Dik, biar sama.
Ya. Ya, jadi nanti misalkan nih, misalkan dari satu soal nanti diminta entry data. Contohnya misalkan begini. Bentar ya. Nih. Hmm. Tuh. Aduh. Oke, nih. Oke, gantian di saya yang share screen di. Oke. Baik. Coba kalian buat tampilan ya. Tampilan yang begini nih. Data penduduk. Tampilan yang ini. Oh, no. Sebentar, sebentar. Kok PowerPoint saya? Aneh. Oke. Kalian buat yang begini nih. Nah, buat tampilan begini dulu. Coba di Python masing-masing. Jadi buat entrian untuk nomor nama usia, lalu menampilkan dulu nomor nama usia dengan isi yang sudah kalian entry tadi. Nah, case-nya adalah sama seperti sebelumnya, input data dengan dinamis, ya. Arraynya ada berapa tuh? Ada 11 gitu ya. Lalu menampilkan dengan tadi cara yang matriks tadi tuh, satu-satu. Di screenshot dulu ya. Saya mau coba sebentar. Saya mau coba buat juga.
Sudah, saya bisa stop share ya? Iya Pak, sudah di SS Pak. Oke, silakan. Pak, saya udah Pak. Ya, sebentar. Coba, Dita. Iya Pak. Ya, coba, Dit. Oke, izin share screen ya Pak. Ya. Nah, oke. Oke. Hmm. Jelaskan yang bagian baris 20 sampai 27 aja. Apa Pak? Jelaskan baris 20 sampai 27. 20 sampai 27 ya. Kalau yang atas sudah paham ya semuanya ya. Jadi saya nggak perlu jelaskan ya. Oke, lanjut. Oke, kalau ini kan udah biasa tuh yang inisialisasi, ini seharusnya nggak usah. Nah, inisialisasi,
yang list itu, terus habis itu input data, menyimpan data, terus habis itu di print kan data penduduk nih buat ininya, buat judul atasnya, terus saya N itu buat next, itu biar ada spasinya di bawahnya kayak gini. Terus habis itu saya print sama dengan sampai 20 itu biar kayak tabel gitu. Terus habis itu tadi yang kayak Indi itu yang nama, terus spasinya 5, terus usianya, terus habis itu kasih batas lagi pakai sama dengan tuh 20, terus habis itu for i in range len, jadi di looping nama penduduknya sama yang sampai sampai yang termasuk kita masukin banyaknya data nanti ke looping kayak gini. Misalkan kita masukin data 11 itu bakal ke looping 11 sampai Dina, Peggy, Ani sampai Dani sama usia penduduknya di sampingnya. Kayak gitu, Pak. Oke, ya. Jadi untuk menampilkannya, khusus menampilkan ya, kalau input sudah bisa, jadi menampilkan dalam bentuk jarak tertentu itu bisa menggunakan baris 22, hanya menampilkan tulisan saja, label ya, label. Tapi kalau yang baris ke 26 itu menampilkan value-nya, isinya. Perbedaannya adalah letaknya di eh, tanda petiknya dan tanda petiknya ya. Kalau tanda petik berarti kan menampilkan label atau stringnya. Tapi kalau tanpa tanda petik berarti menampilkan value-nya. Coba perhatikan bedanya antara baris 22 sama baris 28. Sorry, baris 24 dengan baris 28. Ya, di awal sama-sama ada perintah print, lalu ada tanda kurung biasa, dia ada tutup kurung juga. Lalu setelah itu ada F petik sama-sama gitu kan ya. Nah, terus lalu tanda tegak itu nggak harus ada. Itu tanda tegak fungsi untuk menampilkan yang pembatas tegak itu sebenarnya, gitu ya. Nah, tapi fokus kepada setelah itu kalau ingin menampilkan label, ya. Jadi kalau pakai F petik itu berarti dia pakai kurung kurawai isinya, ya. Kalau menampilkan label maka tanda petik seperti yang baris 24 menampilkan tulisan nama, berarti namanya tanda petik. Dalam tanda petik gitu ya. Lalu titik 25 itu artinya berjarak 5. Gitu ya kira-kira ya. Demikian juga dengan yang usia. Usia juga sama, apa namanya, dikasih petik untuk menampilkan usianya. Kenapa usia nggak ada jaraknya? Karena setelah usia kan nggak ada isi lagi kan ya. Jadi nggak perlu tambahkan karena usia sebagai akhir dari kolomnya gitu ya. Nah, untuk menampilkan value-nya, isi dari nama tersebut gitu ya, maka penulisannya adalah tanpa tanda petik. Jadi memanggil nama variabelnya. Tadi di baris 6, nah, Dita sudah menuliskan nama variabel nama underscore penduduk dengan tipe list. Maka panggillah nama variabel tersebut tanpa tanda petik ya. Ada apa namanya? Ada i-nya sebagai penunjuk dia i keberapa dalam pengulangan tersebut. Lalu tanda titik 25 itu sebagai jarak antara kolom nama penduduk dengan kolom siapa tuh? Usia penduduknya. Kira-kira begitu, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan untuk menampilkan, ini hanya untuk menampilkan, karena kemarin sudah bisa menginput, memproses, tinggal menampilkan saja, gitu ya. Jadi yang belum itu, ya baik. Selebihnya, kalau nanti ada apa namanya, ada soal, ada permasalahan, cari rata-ratanya, dicari rata-ratanya berapa, gitu ya. Gimana cara rata-rata di sini? Untuk cari rata-rata di sini gimana caranya? Halo, ada yang ingin bersuara? Langkah-langkah mencari rata-ratanya? Rata-rata usia, Pak. Ya, gimana? Pertama Bisa, ngapain Pak. dulu? Disamin usianya bisa, Pak. Terus dibagi per eh, N. Ya, Ya, banyak. betul, betul. Apa namanya? Dijumlahkan menggunakan sum. Ingat ya cara menjumlahkan baris seperti apa? Pertama, apa namanya? Membuat wadah kosong dulu dengan nilai 0 gitu ya. Yang sum sama dengan 0.
Lalu dalam pengulangannya, dalam proses pengulangan, menjumlahkan setiap sum dengan baris yang ke I-nya tadi. Betul ya? Nah, lalu setelah itu dapat jumlahnya, lalu hasil sum akhir dibagi dengan banyaknya data yang diinput. Tadi kan ada input data, mana input datanya? Oh, dengan N ya? Nah, dengan N tadi di atas. Gitu ya? Dengan yang baris kedua. Itu rata-ratanya. Oke? Sekarang, bagaimana cara menentukan, misalkan rata-rata dari usia itu, eh, berapa nih kira-kira? Yang rata usianya 30 misalkan. Ya, saya bagaimana cara menghitung siapa saja yang usianya di bawah rata-rata? Ayo, siapa saja? Siapa saja berarti nama orangnya beserta nama orangnya saja lah. Siapa saja yang di bawah rata-rata? Gimana? Ya, gimana caranya? Itu pakai if, Pak. Pakai if, terus nggak pakai for, Pakai juga, pakai pakai juga. juga. Dulu For apa baru baru pakai if. if? For dulu baru if. Nah, oke. Pertama, buat satu variabel baru, misalkan namanya nama di bawah rata-rata, misalkan sama dengan tipe datanya list. Kenapa? Karena kan nanti namanya ada beberapa orang kan, betul? Nah, maka dalam bentuk list namanya, ya. Pertama itu kayak wadah sendiri. Lalu dalam pengulangan di tiap i-nya, di tiap barisnya, ada ngebandingkan dengan rata-rata. Kalau dia di bawah rata-rata, nama itu masuk ke dalam variabel yang baris 34. Kalau nggak ada di rata-rata, nama itu nggak masuk. Atau bisa masukkan ditambah nama di atas rata-rata. Nyambung nggak sampai sini? Belum. Mukanya ini masih muka aneh tuh. Oke, saya ulangi ya. Ya, oke. Dita bagus, bikin dua variabel tambahan, namanya nama di bawah, nama di atas, gitu ya. Nanti pengulangan dulu. Coba bikin pengulangan. For I in range N. Titik dua. Nah, di sini pertama ngebandingin tiap baris di siapa nih? Yang usia ya. Yang usia gitu ya. Untuk dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Membandingkan tiap baris usia dengan rata-rata. Gitu ya. If apa dengan apa gitu ya. Nah, jika benar, jika di bawah rata-rata, maka masukkan si namanya. Jika benar, maka masukkan namanya ke dalam di bawah rata-rata, dalam variabel di bawah rata-rata. Jika salah, maka masukkan nama ke dalam di atas rata-rata. Oke, nanti tinggal menampilkan variabel nama. Nah, itu else-nya nggak menampilkannya nggak sejajar else, tapi di merapat ke 42. Nah, print nama di bawah rata-rata. Tinggal gitu aja. Nyambung nggak? Sampai sini, Indi? Yang lainnya? Logikanya nih, saya masih belajar logika dulu algoritmanya. Saya belum masalah sintaknya ya. Yang lain gimana? Halo?
Halo. Yang lain? Ada Nyambung Pak. Nabila, Hasna, Yoga. Gimana Yoga? Nyambung Pak. Masih bisa ngikuti ya? Bisa bisa. Nanti efeknya adalah kalian bisa menghitung apa namanya? Eh, modus kalau nanti dengan cara yang seperti ini sama. Dikelompokkan dulu yang sama, nanti tinggal dihitung berapa nilai yang samanya gitu. Ya, nanti ya, cuman ini dulu aja di bawah rata sama di atas rata. Oke, saya ulangi. Dari data ini, misalkan nanti sudah bisa input data seperti yang Dita lakukan. Sudah bisa menampilkan dengan baik datanya. Nah, sekarang diolah datanya gitu ya. Pertama dengan cara menghitung rata-ratanya. Berarti kalau rata dihitung berarti dengan cara menjumlahkan lalu dibagi dengan N gitu ya. Berarti ada proses menjumlahkan. Itu menggunakan pengulangan, menjumlahkan setiap baris dalam satu kolom itu gitu ya. Berarti di kolom usia. Dapatlah jumlah usianya dibagi banyaknya N gitu ya. Dapatlah rata-ratanya. Setelah dapat, kita harus ngebandingin berapa banyak orang yang di bawah rata-rata, berapa banyak orang di atas rata-rata, gitu kan ya. Pertama berapa banyaknya. Setelah itu siapanya, gitu kan ya. Maka untuk menentukan berapa banyaknya, kita harus tahu nama-namanya kan. Nah, dengan nama-nama apa? Kita buat dua variabel bertipe data list, yaitu nama di bawah dan nama di atas rata-rata. Kita untuk menentukan siapa saja dan banyaknya berapa banyak orang, maka kita pengulangan. Membandingkan setiap nilai usia dengan rata-rata, kalau sudah terpenuhi benar di bawah rata-rata, maka masukkan ke dalam variabel namanya ya. Berarti nama I. Di sini apa namanya? Nama penduduk I ya. Nama penduduknya dimasukkan ke dalam variabel nama di bawah rata-rata. Kalau ternyata salah pernyataan di atasnya, maka masuk ke dalam di atas rata-rata. Kalau sudah dapat di itu, maka nanti tinggal ditulis nama di bawah rata siapa aja. Nanti berapa banyak tinggal print learn dari nama itu. Gitu ya. Kalau untuk menentukan berapa banyak, maka printnya spasi, lalu dalam buka kurung, print buka kurung, yang baris 43, 45 Dita, print buka kurung, print, print bukan print L. Nah, Oh iya. buka kurung, learn, buka kurung, nama di bawah rata. Tutup kurung lagi. Nah, baris 45 itu untuk menentukan berapa banyak orang yang di bawah rata-rata usianya. Betul ya? Kan learn itu untuk membaca banyaknya data di dalam suatu array kan? Ya betul ya? Iya, Pak. Nah, maka untuk menentukan berapa banyak orang yang di bawah rata, maka cukup print buka kurung learn nama variabelnya. Demikian juga dengan nanti ada rata-rata sama. Jadi setelah print namanya, hitung berapa jumlah orang di bawah rata-rata. Print namanya di atas rata-rata, hitung jumlah orang yang di atas rata-rata berapa. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Oke, yang lainnya gimana? Selain Dita, Indi, Yoga, ini ada Hasna, ada siapa lagi ya? Bisa, Pak. Bisa. Itu siapa yang ngomong? Hasna ya? Bukan. Nih, ada Bunga, ada Hidayat, Ilyas. Ini gimana ya caranya? Oh, ini dia. Ada Nesa, Siva, Rifda, Chelsea, Agni, Mario, yang lainnya nih. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Ada Fadia juga. Ada pertanyaan kah? Dari saya tidak ada, Pak. Oke, oh aman, aman ya. Silakan dicoba dulu untuk menampilkan sesuai dengan arahan tadi ya. Jadi
Pengolahan akan banyak, cuma yang saya berikan adalah kata kunci jika nanti akan ada tahap berikutnya. Oke, terakhir, coba Indi atau Dita atau siapa yang mau share screen, masih ingat nggak kemarin di awal-awal saya ngajarin atau ngasih tahu tentang menampilkan banyaknya tanda bintang, ya, dengan matriks ya? Masih ada nggak filenya? Dicoba, Di. Yang pakai while apa? Iya, coba deh. Coba tuh, coba. Coba. Ya, coba Dayat. Ada nggak filenya? Saya waktu itu nggak ngetik, jadi nggak, apa namanya, nggak ada filenya. Coba ditampilkan. Bagaimana menampilkan tanda bintang dalam bentuk matriks kemarin? Yang 3 kali 3, 2 kali 2 gitu loh. Yang kalau nggak tinggal diganti N-nya, lalu menampilkan dia bintangnya. Saya ada, Pak. Coba silakan. Oke, Pak. Izin share screen, Pak. Ini, Pak. Ya, coba gedein bisa nggak? Ini saya yang kecil ya tampilannya. Di option. Ya, ini while. Oke, coba di running. Ini, Pak. Jadinya. Oke, kalau bintangnya diganti I coba. Ya, I-nya enggak, I-nya bukan itu, tapi tanpa petik. Ya, oh coba aja. Kalau diganti dengan J, keluarnya apa? Ya, coba deh. Ini punya apa? Coba deh. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hmm. Bentar dulu, sebentar. Saya mikir dulu nih. Coba angka 3 diganti jadi 10 dong. Yang J 10, I 10 coba. Oh, oke. Sekarang coba yang while J-nya dihapus. Yang while-nya. Yang saya mau hanya ngeprint I tanpa ada J, bisa nggak ya? Gimana, Pak? Saya hanya mau ngeprint I tanpa ada J. Print I. Jadi while I kecil dari sama dengan 10,2, print I langsung. Ya,
Ya, Ya, print I, print I, buka kurung I, enggak, ada N-nya, ada N-nya, koma N, koma END, N. ya, sama dengan pakai T boleh, ya, tutup kurung, lalu I sama dengan I plus 1, jangan lupa, I sama dengan I plus 1, kan pakai Hmm. while, dia harus nambah I-nya, Oh, sini Pak. enggak setelah itu tiba-tiba di bawah itu, nah, I sama dengan I plus 1, ya, enter, ada print sekali lagi, print kosong, ya, coba jalanin, mau nggak? Waduh. Oh, berarti itu hanya tanda petik aja, tanda petik. Ya gitu. Nah, bawah. eh Kalau printnya dihilangkan, yang itu dihilangkan. Print kosong dihilangkan. Ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya saya maunya nampilin 10 angka, tapi baris pertama 5, baris kedua 5. Ayo, ini punya ide? Boleh pakai for, boleh. Pokoknya saya mau coba nampilin 10 angka, tapi dibagi menjadi 2 baris. Atau jadi menjadi 5 kolom. Gimana caranya tuh? Itu jadi ada dua list dalam list nggak sih, Pak? Dua list dalam list. Belum kayaknya. Harusnya belum sih. Jadi misalkan itu tadi 10 angka. Coba dijadikan 2 baris atau 5 kolom. Kan kalau 5 kolom sama dengan 2 baris kan. Kalau dia 4 kolom berarti berapa baris gitu. Jadi banyaknya angka tiap baris tuh dibatasi gitu. Gimana caranya coba? Coba Dita ya yang search-in. Saya idenya begini nih. Gimana tuh Pak? Tadi sudah oke tuh. eh Coba tulis ulang yang ini, yang while tadi, Dit. Yang ini. Yang awal, yang awal. Yang I dari I sama dengan 1. Oh, ini. Enggak, yang atas, yang atas. Aku nggak Atas. nomor barisnya sih, nomor barisnya Pak, Oh namanya iya, lupa. Nah, 80, 81 di copy. iya. Pindahin ke bawah. Pindahin di atas 88. Sini. Ini tanda petiknya dihapus. Oke. Ya, digeser ke dalam ke 87. Di ujungin. Nah, ya. Nah, Nah, gitu. Oke, ini kan tadi kembali ke awal berarti ya. iya. Oke. Ini berarti kalau kita punya I-nya tuh 10, maka kita harus punya batasan tiap baris itu misalkan 5. Kalau gini kan dia ngeprintnya, coba matiin tuh yang 80 sampai 86 matiin. Oke. Kan kalau begini nggak ada batasan ya. Coba di itu. Running. Ya, Nggak ada batasannya. 10 ya.
10. Kalau yang J-nya itu print J ya. J-nya 5 coba. J kecil sama dengan 5. Enggak. J-nya itu 1. Iya, satu tadi berarti 1 ya. Enggak, tadi Iya. itu benar tadi 1. Yang 89 itu sama dengan 1. Ya. 1, Yang 90 itu 5. 5. Nah, coba running. Yang keluar apa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kalau Coba dibalik yang I-nya 5, yang J-nya 10 coba. Ya, ini. 885, yang ini 10. Munculnya apa? Oh, Bapak semisal itu while, terus di dalam while ada while lagi. Saya boleh? coba sih bisa. Coba gimana? Coba share screen. Coba Jack. Bentar ya. Kayak begini, Pak. Jadi kan dia udah while nih. Yang tadi buat nentuin 10 angka. Habis itu yang pertama dia bakal nge-while buat yang 5 angka. Jadi pas dia masuk I-nya kan 1 pertama. While sini. Berarti kan dia I-nya 1 kurang dari 10, berarti dia benar tuh. Dia bakal ke sini. Lalu di sini dicek I-nya 1 kurang dari 5. Dia ngeprint yang I1 sini. Lalu ini share. Situ di sini saya tambahin I tambah 1, berarti kan I-nya tadinya 1 tambah 1 2. Dia ngeluping lagi ke sini. 2 kurang dari sama dengan 5. Masih true, dia ngeprint Terus, lagi ya. seterusnya Terus, sampai ke I-nya 5. I5 tambah 1 kan 6. While ini berarti udah false kan? Udah false, ya. maka dia turun ke sini. Dia turun sini, mulai ngeprint yang ini. Oke, baik. Sekarang, ini udah oke ya, bisa ya. Sekarang kita kasih batasannya, misalkan yang 10 itu kita anggap sebagai N. Jadi di atas, di baris 34, coba Zikri, N sama dengan 10. Maka yang 10 diganti N, gitu kan? Setiap 10 diganti N. Yang bawah juga sama. Nah, Oke. terus enter lagi. Di N, di baris 34, baris 34, enter. Lalu saya mau buat batasan yang 5 itu tuh. Yang baris 38 kan sama dengan 5 ya. Iya, Akan X lah, X. Oke. sama dengan 5. Oke. Maka itu sama dengan 5. Ya, berarti kalau di running bisa ya. Bisa harusnya, Pak. Coba jalanin. Nah, oke. Sekarang kalau N-nya ganti 20. N-nya sebanyak 20, batasannya sebanyak 5. Jadiin. nah. Oh, 5 Nah, doang. ini Karena nih. dia oke. Gimana caranya dia berulang terus, Zikri, supaya nanti bisa ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi gitu. Oh, jadi per baris tuh 555 ya, Pak. Ya, gitu. Aduh, gimana ya? Nah, itu udah bagus tuh. Step 1 tuh. Nah, coba dipikirin lagi gimana cara supaya itu. Jadi maksudnya biar angkanya diganti terus berubah terus. Mau N-nya Oh, berapapun, mau tiap baris berapapun nanti akan berganti terus. Berarti kan ada yang berulang tuh. Ada yang apa namanya? ya. Ya berulang benar, berulang dan bisa mengondisikan sesuai dengan batasan yang dimasukkan. Oh, bagaimana kalau kita pakai for, Pak? Boleh, coba silahkan. Coba Zikri Jadi, stop share dulu, biar bikin dulu yang lain kalau punya ide silahkan. oke. Pakai for boleh, nggak ada masalah. Cuman kuncinya itu tadi supaya kelihatan kalau kita masukkan satu angka, lalu ada batasan. Ini kan menampilkan matriks ya, sama menampilkan bilangan. Gimana cara supaya ada batasan maksimal angkanya berapa, kita mau per barisnya atau per kolomnya berapa gitu. Ya, silakan stop share. Yang lainnya punya ide, silakan. Bapak, kalau misal pakai modulus 5,
modulus 5 kayak gimana coba? Coba sebentar ya, Pak. Ayo, dari kelas yang B, yang A juga yang lain silakan. Pak. Jadi kan tadi ini saya baru coba yang I-nya doang kan. I-nya kan sama dengan 1, terus while-nya tuh kan I kurang dari sama dengan 10, terus print I, N ini sama. Nah, terus abis itu saya tambahin if I-nya itu apa persen 5 sama dengan 0 ini maksudnya setiap habis kelipatan 5 tuh dia ngeprint baris baru gitu loh, Pak. Ya, oke. Coba jalanin. Gini, Pak. Oke, sekarang ganti yang 10 jadi 20 15. 15. Gini ya, Pak. Ya, Coba ya, Pak. Gini, Pak. ya di apa namanya? Yang N-nya ditambahin di spasinya supaya nggak N di dalam petiknya, dalam petik tambahin spasinya. ini Spasi ya spasi. spasi. Lagi, agak jauh aja. Nggak apa-apa dulu. Ya, oke, cukup. Dirunning lagi coba. Lagi, spasinya Kurang ya, Pak. tambahin lagi. Bapak mau kejar. Nah, Ya, coba. kurang-kurang. Tambahin Yang lagi. bawahnya jadi ngejauh ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya mau lihat dulu aja itu sebarannya. Gini, Pak. Lagi. Ya, coba. Ya, udah nggak apa-apa. Baik. Sekarang ganti angkanya yang batasannya I-nya itu 24. Betul nggak? Tuh. Sini terakhir 24. Ya, oke. Sekarang ganti baris 80 jadi 7. 80 jadi 7. 7. Ini, Pak. Hmm. 1, Ya, 2, 3. Ya, sekarang yang 24 dan 7 itu jadikan masukan dinamis di atas baris 76, misalkan 24 tuh N. Oh, Misalkan 24 tuh N. Berarti sama N dengan sama dengan 4. 24. Nah, Lalu enter, lalu X sama dengan 7. 7. Nah, berarti ya 80 itu dijadikan Ini N. N, betul. Ini X. Ya, coba dijalankan. Nah, masih bisa. Ya, bisa. Oke. Bisa tuh, bisa yang ini. Bisa. Jadi ide pakai modulus ya. Pakai modulo. Bisa nih idenya dilakukan. Tinggal orang pakai for. Coba pakai for. Bisa nggak pakai for? Di bawahnya, Di. Pakai for, Di. Bikin File-nya baru. ganti font. Enggak, bikin baru aja di bawahnya. Jangan dihapus. Ya, ya, ya. Coba. Maksudnya sama kan, Pak? N-nya ya baris 7, 7, 7, 8 dipakai. Ya, 7778. Oh, N sama dengan Ya. 4, 7778. X sama dengan 7. Ya. Terus Lalu for. I-nya sama dengan 1. For dulu dong. Nggak usah pakai I sama dengan 1 Oke, kalau for oke. kan. Oh iya, pakai for I in range. For I in range. Buka kurung. N. Apa? N. Titik N. 2. Print. I, N sama dengan petik. Ya, if, ya, Berapa, Pak? X X ya? lah. Heeh, Sama dengan sama kok harusnya. Titik 2, print I. oh, print I. Oh, enggak, print kosong. Oh iya, print kosong. Print Nah, kosong dong, ya. Enter. Udah. gini. Ya, coba matiin dulu. Nggak usah dimatiin ya. Di ini aja, di baris 85, Ya, tambahkan print kosong 2 kali. kosong. Lagi, ya. Dah, Ya, dah. Coba running.
Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Benar, Pak. 1, 2. Oh, yang ininya, Gimana tuh? sabar, Pak. Ini I-nya harusnya kalau I plus 1 bisa nggak, Pak? Coba. Nah, sebentar. Kok ini jadi misah? Nah, 2. Tapi ininya benar, Pak. Kenapa yang ininya misah ya? Coba ya, kita ikutin yang atas ya, Pak. Kalau nggak bisa. Kok print? I-nya. I sama dengan I plus 1. apa? Oh iya, tetap ada ininya, Pak. Ada nolnya. Nolnya misah sendiri. Ayo. Kalau N-nya, N plus 1. Ah, boleh. Boleh itu, boleh, boleh. Ya, Pak. Coba jalanin. Berarti Lah, print I-nya jangan I plus I 1. aja. Ya, lupa. Nah, Nah, nah. Sama ya? sama. Sama nggak? Berarti kalau while dia bisa pakai N, tapi kalau for F. Kalau for dia harus tentuin Nah, batasnya, dulu, Pak. Di. Nggak bisa F. Sama nggak? Sama. Iya, beda. Yang satu 1 sampai 24, satu Eh, 1 sampai 23. oh iya. Konyol. Ini harusnya N plus 1, Pak. Nah, coba. Minta maaf ya, Pak. Ya, Nah, yang begini nih. Ya, Pak. ya. Begini, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi nanti eh ini hanya permainan apa angka. Nanti kalau misalnya kalian perhatikan di sini untuk membuat batasan bisa dengan cara n sama dengan petik gitu ya, atau dengan cara yang tab untuk menampilkannya dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan. Coba kalau yang di baris 92 dikasih backslash tab di backslash tab backslash T T. di dalam petik. Besos T. Gini, Pak. Ya, coba. T, ya betul. Ya, coba jalanin. Jalan. Nah, itu Wih. rata tuh, gitu. Wih. Ya, Pak. Saya dipahami ya. Insya Yang Allah. lain gimana? Ya, bunga oke bunga. Oke, Bapak. Kalau bunga udah banget banggut, oke lah. Catatannya, patokannya bunga lah. Kalau bunga udah oke, manggut-manggut udah oke, berarti yang lain bisa ya. Oke? Sampai sini ada lagi pertanyaan? Karena saya yang kurang hanya itu cara menampilkan aja sih. Sisanya sih udah oke sih harusnya. Kalian mau nyari rata-rata, mau nyari apa udah bisa harusnya. Dan pelajari juga vlogoritem ya, diingat kembali untuk ujian karena UTS dengan vlogoritem juga ada vlogoritem, ada Python karena materi di awal itu adalah vlogoritem, gitu ya. Nah, kalau menggunakan for jangan lupa, saya ingat kembali kalau pakai for itu berarti pasti dimulai dari nol. Maka ngakalinya adalah dengan cara seperti yang dilakukan dengan in range-nya mulai dari berapa sampai n plus 1 kalau for, gitu ya. Terus kalau yang while nggak perlu dari nol. Kenapa? Karena udah dideklarasikan di awal I sama dengan berapa. Sampai mendekati berapa. Gitu ya. Jadi pengulangan dengan while atau for, it's okay. Nggak ada masalah. Yang jelas sudah tahu triknya bagaimana meyakinkan kalau nol, for itu bisa dari 1 ya. Nggak harus dari nol. Gitu. Oke? Pak, Cukup? mau tanya yang matriks. Silakan. Mana yang mana? Bagian mana? Misal, mana ya? Tadi matriks yang mana ya, Pak? Matriks di file yang beda. Yang punya Pak Makmuri kamu tadi. Saya pindahin lagi, Pak. Tolong Yang kayak yang kemarin, Dedi. Coba. Bukan yang Aku itu, tadi, yang aku tadi MX pindahin. itu Max. Iya. Makasih ya, Pak. Nih, ya, Pak. Kan misalkan ada, kan ini kita udah nampilin 2 matriks ya, Pak. Kalau misalkan mau menampilkan dari kedua matriks ini misal di perkalian atau di penjumlahan gitu, Pak. Untuk dimasukin ke matriks C. Jadi ibaratnya C itu sama dengan matriks A tambah matriks B, Pak. Nah, itu gimana, Pak?
Nah, pertama pelajari dulu algoritma untuk menjumlahkan matriks. Ya, itu pertama. Bagaimana cara menjumlahkan matriks? Kan kalau menjumlah matriks kan dia eh sel ditambah sel ya, betul ya? Ya kan? Misalkan di sini ada matriks A sama B, gitu ya. Matriks A 1 1 ditambah B 1 1, begitu kan ya kalau penjumlahan kan ya? Betul. Ya, mana di atas dulu matriksnya, nggak bisa kelihatan saya. Nah, itu tuh. Nah, itu mana barisnya? Nah, itu. Misalnya Ya, ada Pak. dua matriks A sama B, baris 76 77, gitu ya. Terus di situ sudah ada isinya, Lihat, Pak. tiap matriks isinya. Yang A itu baris 1 kolom 1 berapa isinya? Baris 1, baris 1, kolom 1, 11. Nah, B baris 1 kolom 1 6. 6. Berarti kan nanti akan jumlahkan tuh A 1 tambah B 1 kan? Satu satu ya. Nah, perlu diingat, Indi sudah bisa membuat matriks A dan B. Sudah bisa menampilkan, betul ya? Nah, Ya. untuk menjumlahkannya, karena dia berulang, maka ada for. For untuk I dan for untuk J. Itu pasti. Nah, gini. Ya. Nah, sudah for untuk I dan for untuk J. Indi bikin juga ditambahkan satu matriks kosong untuk hasil jumlahnya. Bikin dulu matriks kosong untuk hasil jumlahnya. Di sini nggak apa-apa, Pak. Nggak harus di atas. Ya, boleh. Berarti misal kita buat C, C aja C. sama dengan, matriks. Ya, misalkan begitu dulu ya. ya, Lalu, eh ya, lalu 92 oke. 92 itu mana ya? oh ini. Nah, karena kalau menjumlahkan matriks kan berarti sama ordonya ya. Iya. Betul kan? Berarti kita pakai ordo yang A, ordo B sama aja kan ya. Berarti boleh in range for I in range, len B boleh, len A juga boleh kan, Dan sama kan ya. ya. Nah, lalu eh yang for J-nya juga sama, gitu kan ya. Nah, setelah for J, lalu gunakan operasi penjumlahan matriks, di Gunakan. mana nanti matriks C akan sama dengan A 1 1 ditambah A 2 2 B 1 1, lalu ngulang lagi A 1 2 tambah B 1 2, terus ngulang-ngulang terus kan? Betul ya? Maka di baris ke 94 bukan print, tapi harusnya suatu perkalian matriks, suatu penjumlahan matriks, di mana C IJ sama dengan, ini kalau nggak salah ya, IJ sama dengan AIJ ditambah BIJ. Kalau nggak salah begitu. AIJ ditambah BIJ. Hmm. Masih J. Nah, ini Pak. Misalkan I sama dengan no, I sama dengan 1. Kan BI sama turun. dengan. J sama dengan 1 kan? Nah, Ya, maka di baris 94 C11 sama dengan A11 ditambah B11. Betul ya? Nah, terus naik lagi. I sama dengan 1, J sama dengan 2. Maka C12 sama dengan A12 ditambah B12. ya. Dan seterusnya sampai I-nya habis, J-nya juga habis. Nah, Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa. Nah, setelah itu udah beres tuh penjumlahannya. Udah. Terus kita Tinggal langsung nampilin. print ya Pak berarti. Nah, nampilinnya jangan situ, beda lagi. Kan tadi saya bilang, kalau matriks itu ngisinya beda, operasinya beda, nampilin beda juga. Sendiri lagi Jadi nampilinnya. habis ini beda, pakai for lagi Pak. Ya, pokoknya nampilin, cara nampilin matriks sudah. Tinggal nampilin matriks C aja. Udah, gitu aja. Pilih matriks C. Pokoknya bagaimana menampilkan matriks C aja. Udah gitu aja. Tinggal nampil matriks C. Kan udah ngoperasiin udah. Oh, gini bukan sih Pak. Ini kan misal Ya ini. udah, itu kan tugas Pak Makmuri. Woi, nanya ke saya, Indi.
Ketahuan nih Kan kita ini. memastikan, Pak, memastikan. Enggak, pasti Jadi ini, bisa lah. oh ya udah, berarti ini tinggal di print aja ya, Pak. Ya, tinggal di print Oke. menampilkan matriks C. Tapi operasinya singkat sederhana begitu. Oke, jadi pahami ya. Ini curi-curi kesempatan si Indi ini emang nih. Enggak, Pak. Itu bingung banget, Pak, soalnya. Enggak, konsepnya gini kalau Pak Muri. Kamu harus pelajari bagaimana operasi matematik sebenarnya secara matematik. Kalau matriks penjual matriks berarti kan dia sel ditambah sel, gitu kan ya. Nanti kalau operasi perkalian kan berarti baris kali kolom. Nah, beda lagi tuh nanti ceritanya tuh. Nanti akan ke bawah lagi. Makanya sehingga kamu harus tahu, harus pahami dulu bagaimana prinsip matematik untuk operasi tersebut. Itu yang harus dipelajari lebih detail. Nanti tuangkan dalam bahasa pemrograman gitu. Oke, Pak, bisa Oke, dipahami. jadi pahami ya. Oke, ada lagi ingin tanyakan? Bapak mau nanya deh. Silakan Jikri. Tapi ini kayaknya yang C-nya bakal error gak sih Pak? Karena kan di sini dia masukin C ke I ke J kan. Sedangkan di sini C-nya masih kosong, nggak ada apa-apa. Soalnya kemarin saya pas Oh, di kelas nyoba error. ya tambah apa kalau nambah masuk ke dalam matriks? Kayak append sih mungkin. Nah, ya udah itu silakan. Nah, ya udah. Oke? Oke, Pak. Kan tadi saya baru ngasih operasinya, emang belum masukin sengaja ngasih kode lah. Kalau semua saya kasih tahu, enak tuh ketahuan jawabannya. Ya, oke, stop sharing di. Cukup ya kalau gitu ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya yakinlah cukup lah. Jadi insya Allah tugas saya sudah selesai, utang saya sudah terbayar lunas hari ini. Mudah-mudahan nanti selama dari pertemuan 1 sampai 7 plus 1 ini sudah bisa mengawal kalian untuk bisa menyelesaikan soal UTS dengan baik gitu ya. Terus pelajari kembali untuk vlogoritemnya, jangan sampai salah karena nanti UTS itu 2 materi, vlogoritem dan Python ya. Nah, nanti saat membaca soal pastikan dengan sangat seksama membaca soal, jangan sampai nanti hanya kesalahan kecil kalian ya salah menjawabnya gitu ya. Sayang banget kalau kalian sudah terbiasa aktif di kelas, sudah paham tapi saat mengerjakan soal hanya salah baca. Jadi salah menjawab soalnya. Terus perhatikan nanti saat waktu ujian. Karena kalau waktu UTS kan ada waktunya, durasinya. Jadi jangan sampai terbengkalai pada satu soal yang kalian kerjakan banget, ternyata lama, ternyata soal lain terbengkalai sehingga pada soal lain mungkin bisa kalian kerjakan gitu ya. Jadi saat menyelesaikan soal UTS, algoritma khususnya, baca dulu setiap soalnya baik-baik. Kalau muncul ide di nomor 1, lakukan nomor 1. Kalau muncul ide di nomor 5, misalkan, lakukan nomor 5. Atau muncul nomor 10 ya, pokoknya begitu muncul idenya langsunglah kerjakan, jangan tanggung-tanggung gitu ya. Jadi jangan sampai nanti soal yang mudah kalian lambat, soal yang sulit lama di situ yang mudah ketinggalan nanti, gitu ya. Pintar-pintar dalam membaca soal dan menyelesaikan permasalahan yang ada diberikan dalam soal UTS atau soal UAS nanti gitu ya. Gitu ya. Cukup ya sampai sini? Medi, gimana Medi? Ada yang tanyakan Medi? Insya Allah aman, Pak. Masa Medi kemarin bilang, Pak, kita nyiapin pertanyaan buat Bapak ya? Kamu kira kamu nguji saya? Enak aja Medi nih. Nah, kalau nanya kan udah waktunya kemarin ya. Nanti kalau nanti di luar dari ini ingin diskusi dengan saya boleh gitu ya. Diskusi ya Indi, bukan nanya jawaban. Ya, Pak, itu disclaimer, saya nggak menanya jawaban, Pak. Saya diskusi juga sama Bapak. ya. Jadi kalau saya nanti biasanya kalau discuss dengan saya, kalau udah urusan pemrograman, saya hanya ngasih kata kuncinya adalah alur berpikirnya. Sisanya nanti kalian selesaikan dengan cara ngoding di Python-nya gitu. Itu sangat efektif kalau menurut saya selama ini karena yang dipikirkan adalah cara berpikirnya. Kalau ngoding ya tinggal dicari ngodingannya. Tapi kalau cara berpikirnya nggak nyampe, nggak sama dengan yang seharusnya nggak bakal ketemu gitu ya. Oke, cukup jelas ya.
Baik, saya asumsikan yang nggak on cam udah manggut-manggut seperti Dita sama Indi. Ya, mudah-mudahan jelas. Baik, cukup ya. Terima kasih untuk kelas A dan kelas B sudah bergabung hari ini. Saya mohon maaf selama perkuliahan kalau ada salah-salah kata dan salah ucap. Dan mohon maaf juga, kenapa Agni doain? Didoain tuh Agni tenang aja. Buat Agni apa sih? Enggak, semuanya enggak deh buat Agni. Semuanya enggak. Ya. Terima kasih banyak sudah bersamai selama 8 8 pertemuan dengan ini ya. Cuman hari ini kan nggak ada dalam absen jadi cukup ya hanya saya punya utang aja ngerasanya ya. Selamat menempuh UTS di tanggal 7 April ya kalau nggak salah ya. 7 Mei ya. 7 Mei ya. Iya. Kalian jadwal yang siang apa yang pagi? Belum ketahuan? Udah, Oh, Pak, belum. udah. Udah. Udah ada jadwal yang pekan kedua belum? Belum ada Belum, ya? belum. Udah, Met. Udah, Met. Udah, Pak. Udah. Jadwalnya yang pagi apa siang? Ada 2 sesi soalnya. Siang, Pak. Oh, Soalnya pagi siang. kami diisi filmnya. Oh, tanggal 7 Mei siang jam 1 ya. Sebelum itu ada UTS juga apa enggak? Ada, Oh, Pak. enggak. Aman lah kalau gitulah. Ada, Bisa. Pak. Ada UTS Ada apa? Pak, ada filsafat MIPA Pak. Filsafat MIPA, Pak. Ah, Indi nggak ngeliat jadwal, Pak. Lihat aja mukanya. di sahabat MIPA kan tinggal cetek aja jadi itu, ya kan? Ya. Dosennya siapa sahabat MIPA? Saya Bu Tiara. Bu Tiara, satu lagi siapa yang kelas B? Bu Dwi, Pak. Bu Dwi. Oh, Bu Dwi bisa lah. Ya, insya Allah aman lah itu ya. Ya, tapi jangan, pokoknya intinya tenang nanti saat ujian dan kerjakan semaksimal mungkin gitu ya. Satu lagi, algoritma nggak ada cheat sheet, nggak kayak mata kuliah yang lain. Ya, jadi on the spot kalian programming sesuai dengan soal. Dan biasanya nih saya kasih tahu, komputernya bersih dari Python atau file algorithm. Jadi nggak ada soal-soal latihan itu dibersihin semua biasanya. Jadi jangan berharap ada soal-soal latihan di situ yang digunakan oleh teman-teman kalian nggak ada itu biasanya. Biasanya itu laboran diminta bersihkan semua file Python sama file algorithm. Jadi bener-beneran apa yang ditulis kalian dituangkan di situ, gitu ya. Oke, siap-siap lahir batin ya. Bismillah ya. Nah, terus itu aja sih kayaknya, ya. Oke, terima kasih banyak. Salam sehat semua. Ketemu lagi nanti di UTS. Ya, Bismillah artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, pamit ya guys. Ya, Pak. Makasih, Pak.